Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah salat isya dan insyaallah nanti dilanjutkan dengan salat tarawih pada qiyamul lail malam hari ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan, sehingga kita semua yang berada di masjid yang penuh barokah dan rahmah ini, kita semua mendapatkan nikmat-nikmat yang tidak kita sadarkan. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat dari kesempatan, dan yang terakhir nikmat dari mana. Tiga nikmat tersebut mungkin beberapa dari kita sering kita lupakan, mulai dari bangun tidur hingga nanti kita bisa tidur kembali. Kita bisa menjalankan aktivitas kita. Bangun tidur kita bisa menghembuskan nafas. Kemudian dilanjutkan surat ibadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Karena kenapa para jamaah? Karena nikmat kesehatan ini adalah modal utama untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa nikmat kesehatan itu, kita semua mungkin juga bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, namun mungkin belum maksimal. Nah, oleh karena itu kita tadi berangkat dari rumah menuju masjid Al-Ikhlas Al-Masjid ini dengan penuh keimanan kita. Setiap langkah kita dengan dilantunkan doa menuju ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa ja'al fi nafsi nura wa aqili nura. Yang intinya artinya tersebut kita semua meminta kepada Allah untuk
di setiap anggota kita, mulai dari depan, belakang, atas, bawah, penglihatan kita, pendengaran kita, kita semua meminta kepada Allah cahaya yang menyinari nanti di tempat akhir kita. Dan kemudian nikmat kesempatan ini para jamaah, tidak semua manusia mendapatkan. Dan alhamdulillah kita semua di masjid ini sudah mendapatkan nikmat kesempatan, setelah nikmat kesehatan yang telah kita laksanakan, yang telah kita manfaatkan, dan kita maju itu nikmat kesempatan. Ada yang beragama Islam namun belum mendapatkan nikmat kesempatan, padahal mereka mendapatkan nikmat kesehatan. Dan yang terakhir yang tak sadar kita mendapatkan nikmat tersebut adalah nikmat keimanan. Kita yakin bahwasanya semua amalan sekecil apapun itu pasti dibalas oleh Allah. Namun di dalam hadis ini sangat istimewa untuk umat Muslim, untuk umat Islam. Ketika kita mempunyai niatan buruk itu masih belum dicatat sebagai amalan buruk. Otomatis kalau kita melaksanakan buruk pasti kita dicatat keburukan kita. Namun itu semua insya Allah tidak akan kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih beliaulah Rasulullah SAW. Beliaulah suri Allah dan kita, panutan kita. Kita berusaha untuk mempelajari agama sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Atas guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, dan yang paling awal pendahulu kita yaitu wali-wali yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Masyaallah ini rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya pribadi mengajak pribadi saya dan para jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan inilah kita alhamdulillah diberikan nikmat hidup bisa berjumpa lagi di Ramadan tahun 1436 Hijriah. Semoga kita semua bisa menyelesaikan amalan-amalan di bulan Ramadan sampai akhir nanti. Amin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini marilah kita jadikan bulan yang penuh pendidikan, di mana bulan Ramadan ini kita untuk melakukan amalan-amalan soleh itu dilipat gandakan. Oleh karena itu ada 4 permata yang harus dijaga di dalam diri kita. Ketika saya membaca literatur di kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, bahwasanya sekolah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam arba'atu jawahir di jismi bani Adam dan jiwa arba'atu asya amal jawahir al-abdu wad-dinu wal hayatu wal amalus sholih. Yang artinya para jamaah Rasulullah SAW bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, kemudian agama, sifat malu dan amal soleh. Ditegaskan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fal-ghadru yuzilul wal hasadu yuzilul din wal tama'u yuzilul haya wal ibadatu yuzilu amal soleh." Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah hadis pertama dan ditegaskan oleh Rasulullah SAW pada hadis yang lain bahwasanya marah itu dapat menghilangkan akal tertentu. Karena kenapa? Di akhir-akhir ini coba kita lihat informasi berita yang kita dapatkan, banyak yang sering bunuh diri, hilangnya akal, stres.
marah-marah, kemudian saling membunuh hingga dimulai mutilasi. Seperti yang saya jelaskan tadi di surah Al-Qin, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh aku itu sudah menciptakan manusia yang sempurna. Coba kita renungkan, malaikat harus diberi akal sehingga tugasnya ya taat terus. Kemudian syaitan, hewan tidak diberi akal, hanya diberikan nafsu. Sedangkan manusia diberi akal dan hawa nafsu. Ketika kita dihadapkan sebuah musibah, akal kita bermain. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Itulah akal. Rasulullah SAW juga memberikan solusi ketika kita marah. Hendaknya itu. Apabila tidur masih marah, masih ingin berdiri, tidur berbaring. Apabila masih marah, ingin berdiri, wudhu. Karena dengan wudhu itu insya Allah amarah-amarah itu kan terciptanya dari api. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan wudhu. Dan selanjutnya yaitu walaupun satu yuzidul din, bahwasanya asap itu menghilangkan agama, hasad, iri, dengki, sampai agama yang mana agama itu menjadi pedoman tertunjuk untuk manusia malah dihiraukan. Apalagi terkait kesyirikan, Bapak Ibu. Syirik ini menunjukkan Allah. Apabila ada orang yang menunjukkan Allah namanya musyrik, yaitu beribadah meminta pertolongan kepada selain Allah. Kemudian wal ibadu yuzilu amal sholih, dan sebelum itu ada bahkan yuzilu ayat dan tamak itu menghilangkan kemaluan serakah. Jadi ketika serakah itu dalam urusan dunia itu tidak baik kepada manusia. Dan yang terakhir wal ibadu yuzilu amal sholih, dan hibah menghilangkan amalan-amalan soleh. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing. Nah, menggunjing ini para jamaah yang biasanya kita kenal yaitu dengan gosip, digosok tambah sip, gibah terus ngerasani terus tambah seneng. Nah, jangan sampai seperti itu, karena menggunjing itu seperti yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Allah melanjutkan firman-Nya. Kemudian tentu kalau merasa jijik, maka bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, para jemaah, di bulan Ramadan ini marilah kita jijik pribadi masing-masing, termasuk pribadi saya dan para jemaah, untuk selalu menjaga empat permata, yakni akal, agama, malu, dan amal soleh, sehingga kita menghindari, berusaha menghindar dari yang namanya amalan, hasad, tamak, ghibah, dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.